Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaziataya dari kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan membuat video untuk pelajaran bahasa Indonesia dalam rangka memperbaiki nilai PAT saya. Saya akan menjelaskan tema tentang mengapresiasi buku-buku fiksi. Mari kita simak. Buku fiksi seperti novel dan antologi cerpen, kita dapat memperoleh hiburan berupa kesenangan batin. Dari buku-buku itu pula, kita bisa memperoleh sejumlah pelajaran tentang kehidupan. Kita bisa banyak belajar tentang liku-liku hidup yang mungkin pula kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman batin dan pelajaran kehidupan tersebut, alangkah baiknya kita tuangkan dalam bentuk tulisan berupa ulasan. Selain berisi kesan-kesan, ulasan tersebut dapat pula dilengkapi dengan hasil analisis kita mengenai buku fiksi yang telah dibaca, baik berkenaan dengan isi, sistematika penyajian, bahasa, maupun tata wajahnya. Ulasan-ulasan tersebut sangat bermanfaat bagi orang lain sehingga mereka terdorong untuk turut menikmati karya itu. Sebagai sebuah karya sastra, cerita fiksi seperti novel memiliki beberapa fungsi, diantaranya rekreatif dan edukatif. Pesan atau amanat yang terkandung dalam cerita fiksi tersebut merupakan salah satu unsur intrinsik cerita fiksi. Lalu, teks ulasan dalam buku fiksi atau novel sangat penting untuk ditulis. Teks ulasan ditulis untuk menarik minat baca masyarakat agar mereka tertarik untuk membacanya. Dibandingkan dengan jenis teks lainnya, teks ulasan memiliki karakteristik tersendiri. Antara lain, di dalamnya terdapat pendeskripsian mengenai latar belakang buku, bukan hanya menyangkut isinya, melainkan juga dapat menyangkut pihak yang menerbitkannya, waktu dan tempat diterbitkan, ketebalan, jumlah bab dan halaman, sehingga format penyajiannya. Penulis ulasan dapat pula memperkenalkan pengarang termasuk kiprah-kiprahnya. Teks ulasan juga perlu mengklasifikasikan jenis buku itu dengan memasukkannya ke dalam jenis tertentu. Kita akan lebih mudah dalam menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan buku-buku lain yang termasuk dalam kelompok yang sama. Kita juga dapat memperkenalkan susunan penyajiannya, termasuk gambaran umumnya secara ringkas. Berikut ini ada contoh teks ulasan dalam novel yang berjudul Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang Pustaka, tahun terbit 2005, tebal 529 halaman. Novel berjudul Laskar Pelangi ini adalah novel pertama dari serangkaian tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku lanjutan Laskar Pelangi ini berturut-turut adalah Sang Pemimpi, Eden Source, serta Mariamah Karpov. Laskar Pelangi sendiri telah menjadi buku sastra terlaris sepanjang sejarah perbukuan di Indonesia. Perkembangan terakhirnya, novel apik ini telah diterbitkan di berbagai benua dalam berbagai bahasa. Secara garis besar, novel ini bercerita tentang kehidupan beberapa bocah di Belitung. Andrea Hirata memulainya dengan kisah miris dunia pendidikan di Indonesia, yakni adanya sebuah sekolah yang kekurangan murid dan hendak ditutup. Sekolah tersebut adalah SD Muhammadiyah di Gantung, Belitung Timur. Namun, karena murid yang terdaftar genap 10, sekolah dengan bangunan seadanya tersebut tetap diizinkan beraktivitas seperti biasanya. Ke-10 murid tersebut adalah Laskar Pelangi, nama yang diberikan guru mereka yang bernama Bu Mus karena kegemaran mereka terhadap pelangi. Tokoh dalam novel ini adalah Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, Borek, Trapani, dan Harun. Mereka adalah sahabat yang kisahnya memesona dunia lewat tangan dingin yang sang penulis. Buku Laskar Pelangi bercerita keseharian mereka di sekolah dan di lingkungan sosial. Mereka adalah anak-anak desa dengan tekad luar biasa. Perjalanan mereka dipenuhi kejadian yang tak terduga. Secara perlahan mereka menemukan keunggulan di dalam diri dan persahabatan. Ini mungkin yang menjadi titik fokus Andrea Hirata. Ia juga piawai menyisip komedi dalam kisah ini. Novel Laskar Pelangi berkisah perjuangan hidup ke-10 anak yang menghidupkan cita-cita di antara kehidupan mereka yang berat. Ada dinamika di dalamnya, manis meski berat, kisah khas anak-anak yang memandang dunia dengan ambisi sederhana. Andrea Hirata banyak dihujat sebab mengklaim cerita ini nyata dan terkesan berlebihan dalam beberapa hal. Namun, sebagai novel pembangun, Laskar Pelangi berhasil mengubah secuil dunia pendidikan kita. Ia berhasil menumbuhkan kembali semangat untuk meraih ilmu. Membaca Laskar Pelangi memberikan pengalaman sastra yang baik. Bahasanya sederhana dan dikemas dengan unsur Melayu. Novel ini berwajah sastra, bercerita
rasa motivator jiwa dan dibumbui kisah kanak-kanak yang tulus. Buku ini direkomendasikan bagi semua pembaca. Sinopsis novel Laskar Pelangi ini hanya menyajikan sekelumit kisah di dalam Laskar Pelangi. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, baca utuh novelnya ya. Nah, contoh teks di atas dapat dikategorikan sebagai teks ulasan secara keseluruhan. Dalam ulasan tersebut, penulis memberikan komentar terkait isi novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Hal yang diungkap penulis antara lain mengenai tema, pesan atau amanat, tokoh, serta penilaian, baik keunggulan dan kelemahan novel tersebut. Hal menarik yang juga diungkap secara tersirat dalam ulasan tersebut adalah mengenai pesan atau amanat yang hendak disampaikan Andrea Hirata dalam novel tersebut, yakni semangat dan daya juang anak-anak di SD Muhammadiyah Gantung Belitung Timur dalam meraih mimpi dan mencapai kesuksesan melalui pendidikan. Novel Laskar Pelangi ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki usaha yang kuat untuk menambah ilmu meskipun dalam keterbatasan. Lalu, buku pun tidak hanya buku fiksi saja, ada yang namanya buku non-fiksi. Lalu, apa sih perbedaan buku fiksi dengan non-fiksi? Nah, jadi tuh, buku fiksi bersifat realitas atau apa-apa yang dimuat mungkin terjadi. Sedangkan buku non-fiksi bersifat aktualitas atau yang benar-benar terjadi. Berikut ini ada 5 poin penting dalam mengapresiasikan buku-buku fiksi. Yang pertama, ulasan buku adalah teks yang berupa ulasan, tinjauan, atau komentar mendalam tentang kelebihan dan kelemahan suatu buku, baik berupa fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua, salah satu unsur intrinsik yang menarik dan dapat dijadikan fokus analisis sebuah ulasan adalah unsur pesan atau amanat. Yang ketiga, dalam ulasan terdapat komentar berupa penilaian terhadap karya yang diulas, baik berupa kelemahan maupun keunggulannya. Yang keempat, kekurangan atau kelemahan suatu ulasan bisa terjadi pada struktur yang tidak lengkap, isi yang tidak jelas, atau diksi, pilihan kata yang sulit dipahami pembaca. Untuk poin kelima yang terakhir, kelebihan atau keunggulan suatu ulasan dapat dilihat dari kejelasan penyampaian, penggunaan bahasa, dan kelebihan pada aspek-aspek lainnya. Demikian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kekurangan kata, sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.